Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu ucapkan selamat untuk kalian karena saat ini kalian sudah naik ke kelas 11. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Ibu Wahyu Lestari akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 11. Anak-anakku, Wahyu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Materi Bahasa Indonesia kelas 11 yang pertama adalah teks prosedur, yang kedua teks eksplanasi, yang ketiga teks ceramah, yang keempat teks cerpen, yang kelima teks proposal, yang keenam teks karya ilmiah, yang ketujuh teks resensi, dan yang kedelapan adalah teks drama. Nah, selanjutnya, marilah kita sepakati bersama pembagian materi semester gasal dan genap. Untuk semester gasal, materi yang akan kita pelajari ada 4 materi. Yang pertama adalah teks prosedur, yang kedua adalah teks eksplanasi, yang ketiga adalah teks ceramah, dan yang keempat adalah teks cerpen. 4 materi itu nanti akan kita pelajari bersama selama 1 semester. Jadi, harus tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran, baik tatap muka ataupun daring. Kemudian, untuk semester genap, materi yang akan kita pelajari adalah 4 sisa materi yang ada, yaitu yang pertama adalah teks proposal, yang kedua teks karya ilmiah, yang ketiga teks resensi, dan yang terakhir adalah teks drama. Untuk semester gasal akan kita pelajari selama bulan Juli hingga Desember tahun 2020. Kemudian untuk semester genap akan dimulai bulan Januari tahun 2021 hingga bulan Juni tahun 2021. Baiklah anak-anakku, sebelum Ibu menyampaikan materi bab pertama tentang teks prosedur, akan Ibu sampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai pada bab 1 materi teks prosedur ini. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai yang pertama yaitu mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang kedua, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Yang keempat, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang keempat, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Kompetensi dasar inilah yang akan menjadi pedoman kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bab 1. Dari kompetensi dasar ini, maka akan kita rumuskan indikator yang harus kita capai selama kegiatan pembelajaran bab 1. Yang pertama, mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum, dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. Yang kedua, membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks prosedur. Yang keempat, mengidentifikasi kebahasaan teks prosedur. Yang kelima, menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang dominan. Yang keenam, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur yang disusun. Untuk selanjutnya, dari kompetensi dasar dan indikator yang ingin kita capai, maka tujuan dari pembelajaran materi ini diharapkan siswa dapat 1. Mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum, dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur.
Yang kedua, siswa dapat membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi kebahasaan teks prosedur. Yang kelima, siswa dapat menyusun teks prosedur dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan yang dominan. Dan yang keenam, siswa dapat mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur yang disusun. Diharapkan dengan kegiatan pembelajaran ini, marilah kita bersama bekerja sama untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Baiklah anak-anak, setelah tadi Ibu sampaikan kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran bab 1 teks prosedur, tibalah saatnya akan Ibu sampaikan materi bab 1 teks prosedur. Materi yang akan kita pelajari pada bab 1 ini ada dua, yaitu isi teks prosedur dan teks prosedur itu sendiri. Adapun teks prosedur akan kita analisis. Yang pertama adalah strukturnya dan yang kedua adalah kebahasaannya. Dan kebahasaan teks prosedur tersusun dari konjungsi, jenis kalimat, verba material, dan verba tingkah laku. Pada bab 1 ini akan kita pelajari tentang struktur kebahasaan teks prosedur. Jadi, marilah kita bersama-sama untuk bisa belajar dengan semangat dan sungguh-sungguh sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Baiklah anak-anak, sebagai akhir dari pembelajaran kita yang pertama ini atau pertemuan yang pertama ini, tugas kalian yang pertama adalah mencari contoh teks prosedur di internet. Boleh di print out atau tulis tangan di buku catatan. Apabila buku catatan kelas 1 masih bisa dipakai lagi ya. Hasil pekerjaan silahkan difotokan dan kirim di grup kelas dengan diberi identitas. Selamat mengerjakan.